Selamat pagi, sore, siang, atau malam, Pak Reski dan juga Kak Filbert. Saya Owen Elmer dengan NIM 2802461883. Hari ini saya akan menjelaskan tentang project Machine Learning Lab, yaitu untuk membuat model Machine Learning dan juga Deep Learning tentang prediksi rating game pada platform Play Store ya, Google Play Store. Seperti itu. Di sini untuk briefing awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini saya telah membuat ada 4 folder, ya ada folder data, notebook, dan juga output dan juga script ya. Mungkin saya tidak akan terlalu detail di sini. Intinya di folder data akan menyimpan nanti data mentah dan juga data yang sudah diproses. Nantinya ada dua ya, data proses dan juga data mentahnya. Lalu untuk folder notebook akan menyimpan isi dari codingan Python-nya ya untuk modelnya. Lalu untuk output nanti akan menyimpan file CSV hasil dari setiap model seperti itu. Jadi bentuknya summary. Oke. Untuk link videonya nanti akan dikaitkan, akan di-embed ke dalam teks ini ya. Tautan video penjelasan. Seperti itu. Oke. Saya akan mulai dalam proses pembuatannya ini dimulai dari tahap pengimportan ya. Jadi di sini saya mengimport apa saja library yang akan digunakan dalam pengerjaan project ya. Di sini seperti contoh ada mengimport OS, NumPy, Panda, lalu Matplot untuk nanti plotting, lalu ada juga NLTK nanti untuk tokenizernya. Lalu dari library sklearn yang paling penting ya di sini salah satunya ada TF-IDF, lalu ada untuk logistic regression ya modelnya, lalu ada SVM, ada juga random forest. Dan untuk matriksnya nanti difokuskannya kepada akurasi, F1 score, lalu ada bentuk classification report dan confusion matrix ya. Seperti itu. Dan ya sisanya nih untuk deep learningnya nanti menggunakan ada torch ya. Seperti itu, PyTorch. Oke. Untuk file data mentahnya nanti akan disimpan dalam ini ya, path-nya yaitu raw csv underscore path. Ya, seperti itu. Oke, di tahap pertama saya akan menjelaskan dulu tentang scraping datanya. Jadi proses scraping datanya ini saya lakukan dengan package Google Play Scraper ya, yang diambil adalah reviewnya. Jadi review dari Google Play Store dari sebuah game. Lalu untuk game yang dipilih di sini saya menggunakan game Roblox ya. Bisa dilihat dari app ID-nya itu com.roblox.client. Seperti itu. Lalu di sini untuk hasil scrapingnya nantinya akan disimpan di file CSV yang seperti saya katakan sebelumnya ya. Ada di raw underscore csv underscore path seperti itu. Dan untuk data yang diambil di sini bisa kita lihat ada app ID, review ID-nya apa, lalu username orang yang memberikan review, lalu konten berarti isi dari reviewnya apa, lalu ada rating. Dan ini adalah salah satu kelima dari item yang diambil dari sebuah review yang paling penting ya. Dan untuk sisanya ini informasi tambahan saja seperti itu. Oke, setelah di scraping di sini bisa kita lihat hasilnya ya, sudah ada dalam bentuk table ya. Bisa dilihat contohnya ini untuk username saya Chris Martin memberikan komen atau reviewnya adalah not installing seperti itu ya. Oke. Setelah dilakukan data scraping, yaitu proses pengambilan datanya ya, tadi data scraping ini adalah proses pengambilan datanya. Data mentah kita ambil dan kita kumpulkan, dan data yang saya ambil ini sebanyak 2000 data ya, target totalnya ada 2000, seperti itu. Dengan fokusnya adalah review yang menggunakan komen bahasa Inggris, dan juga negaranya saya ambil dari US ya, dari Amerika Serikat, seperti itu.
Lalu sekarang setelah dilakukannya scraping, kita masuk ke proses EDA atau Exploratory Data Analysis. EDA ini fungsinya adalah untuk kita bisa paham karakteristik datanya sebelum nanti akan dipakai di saat permodelan, seperti itu. Nah, di EDA ini kita bisa melihat nanti ada jumlah datanya berapa, kolom yang digunakan atau yang tersedia apa saja, lalu ada missing value-nya, nilai yang hilang, lalu nanti distribusinya bagaimana, juga akan terlihat. Lalu noise juga akan terlihat di sini ya, seberapa besar noise-nya akan terlihat, yaitu noise ini adalah yang dimaksud itu kata-kata typo atau menggunakan slang yang bukan bahasa baku, yang kayak seperti itu. Lalu ada juga akan menampilkan kata-kata yang tidak sesuai dengan standar bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, di sini IDE pertama akan membaca dari hasil scraping dulu ya di sini. Bisa lihat dia membaca read CSV ya, membaca CSV hasil dari scraping. Lalu setelah itu yang akan ditampilkan di sini, misalnya yang paling awal akan menampilkan jumlah datanya, lalu kolomnya apa saja, dan juga missing value-nya per kolom itu ada berapa banyak, seperti itu. Ini akan kita cek terlebih dahulu. Di sini bisa ditampilkan, kita lihat dalam bentuk masih dalam bentuk teksnya ya. Kita bisa lihat kalau jumlah datanya yang terkumpul sudah 2000, kolomnya juga sudah terlihat ya. Ada kolom yang tadi sebelumnya di data scraping ya, sudah terlihat app ID, review ID, username, konten, rating, dan ya seterusnya. Lalu di sini yang paling penting adalah di bagian missing value ya. Kita bisa lihat di sini missing value per kolomnya. Kita bisa lihat yang paling terlihat banyak adalah di reply content dan juga reply add, yang mana missing value-nya ada 2000, yang berarti tidak ada data reply content sama sekali dan juga reply add gitu. Dan untuk app version ada sebanyak 468 missing value tuh, data yang tidak ada ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat berapa banyak sih data yang tidak ada di setiap kolom, seperti itu. Lalu untuk sisanya cukup aman ya, karena untuk review ID masih 0 ya, username juga 0. Jadi lengkap ya untuk review ID-nya, username-nya lengkap, tidak ada yang hilang, tidak ada yang missing value, lalu review juga sama, begitu juga dengan rating. Seperti itu. Lalu untuk distribusi ratingnya di sini bisa dilihat untuk misalnya contoh untuk rating bintang 5, di sini ada 1089 data ya, atau ya bisa bilang dengan frekuensi adalah 1089. Lalu untuk bintang 1 ada di 567 ya, sisanya bisa dilihat ya. Bintang 2 ada 85, bintang 3 114, dan bintang 4 ada di 145. Lalu di sini juga saya tampilkan dalam bentuk bar chart ya, menggunakan matplotlib untuk plottingnya ya, menggunakan bar chart. Di sini sama saja, hanya visualisasinya aja. Oke. Kemudian di sini menampilkan jumlah kata-kata tertinggi ya. Jadi top 15, jadi 15 kata yang paling sering digunakan di setiap rating. Jadi fungsi kode ini adalah untuk menampilkan 15 kata yang paling tinggi, yang paling sering digunakan di suatu rating. Di sini rating yang dicek ada rating dari 1 sampai 5 ya. Kita bisa lihat. Di sini untuk rating bintang 1 top 15 katanya ya, mungkin saya hanya akan baca sebagian saja. Contohnya yang paling tertinggi adalah Roblox, lalu chat, dan juga game, seperti itu. Lalu ini untuk bintang keduanya masih sama ya, Roblox, game, sama chat. Ini hanya terbalik saja ya, seperti itu. Lalu yang untuk bintang 3-nya berubah menjadi game, chat, Roblox. Lalu bintang 4-nya game, good, Roblox. Dan bintang 5-nya adalah game, good, best, seperti itu. Jadi untuk frekuensinya mungkin saya ambil dari bintang 5 saja. Untuk kata game digunakan hampir mencapai 800 ya. Di sini sudah lebih dari 700 review yang menggunakan kata game, atau sebanyak 700 lebih kali kata game disebutkan di review yang menggunakan bintang 5, seperti itu. Oke, lalu di sini kemudian kodenya akan mengecek apakah kata-kata ini sudah sesuai dengan standar bahasa Inggris atau belum. Jadi kata-kata ini akan dijadikan sebagai token nantinya, yaitu menggunakan tokenizer ya. Lalu akan dijadikan token, lalu akan dicek apakah token-token ini sudah
sesuai standar bahasa Inggris apa atau belum. Seperti itu. Yang bisa kita lihat di sini ya. Ini ada kata-kata atau tokennya ya dari Roblox game update dengan jumlahnya masing-masing, ada count ya. Dan di sini mungkin kita lihat saja langsung dalam bentuk chartnya ya. Di sini jumlah token Roblox ya, kata Roblox ini tidak sesuai dengan bahasa Inggris, tidak sesuai dengan standar bahasa Inggris, dan jumlahnya lebih dari 500 seperti itu. Lalu untuk games juga sama ya, lebih 200 seperti itu. Dan mungkin kalau kita lihat di sini kata playing, games, updates atau friends itu sebenarnya kan masih termasuk dalam bahasa Inggris ya. Tapi kenapa bisa masuk ke dalam konteks yang tidak sesuai bahasa Inggris? Karena token-token ini dibandingkan bukan menggunakan kamus bahasa Inggris ya, tapi menggunakan list dari NLTK. Jadi dicek apakah kata-kata ini sudah sesuai atau ada di list NLTK seperti itu. Nah, jika masuk ke dalam data ini, ya bisa dikatakan bahwa kata-kata ini belum lolos atau belum ada terdeteksi di list NLTK, sehingga dimasukkan ke dalam kategori tidak sesuai standar bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Lalu setelah proses EDA, di sini kita akan lakukan pre-processing. Jadi pre-processing ini adalah metode yang digunakan untuk merapihkan ya. Jadi data tadi ya, text reviewnya akan dirapikan supaya bisa diterima oleh model machine learning secara lebih baik. Seperti itu. Nah, apa yang dilakukan di pre-processing ini adalah menjadikan teks sebagai lowercase atau huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Jadi semuanya akan diubah menjadi huruf kecil. Lalu ada juga cleaning ya, pembersihan kata-kata yang tidak diperlukan, yang tidak dipakai akan dihilangkan dari teks atau dari kalimat. Lalu ada juga tokenizer nantinya. Lalu ada juga penghapusan stopword, ini sama ya, masih penghapusan juga. Lalu ya ini ya, ada lemmatization yang akan membuat katanya menjadi lebih dasar seperti itu. Jadi akan diubah ya. Lalu yang paling penting di sini salah satunya adalah di dalam pre-processing, terutama untuk analisis ya. Jadi sentiment analisis ada beberapa kata yang dibiarkan ya atau tidak dihapus. Yaitu adalah kata negasi seperti ada not, no, never, dan juga nor. Nah, kenapa tidak dihapus? Karena kata-kata ini itu memiliki makna, karena akan menyatakan tidak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi no, no, not, never, dan juga nor itu menyatakan kata tidak. Jadi ada memiliki arti tertentu seperti itu. Jadi disimpan seperti itu. Bisa kita lihat di sini ya, untuk lemmatizernya menggunakan NLTK nanti untuk membuat katanya lebih dasar. Lalu di sini ada keyword seperti kata yang akan disimpan ya, sesuai yang tadi ada no, not, nor, dan juga never. Lalu stop for set di sini akan menghapus ya yang tidak penting seperti itu. Di sini kita langsung dilakukan untuk proses pre-processingnya ya, proses pembersihannya, lalu menjadikan lowercase ya di sini, menjadikan lowercase, lalu ada proses pembersihan, lalu di sini dijadikan dalam bentuk token seperti itu. Lalu setelah jadi ya ini kita simpan hasilnya di dalam proses CSV path. Jadi data CSV yang sudah diproses ya, yang sudah dibersihkan, sudah melalui pre-processing seperti itu. Nah, bentuk dari pre-processing itu bagaimana? Mungkin bisa kita lihat dari sini ya. Seperti ini. Kita bisa lihat dari yang paling mudah ini ya. Misalnya yang bagian kiri adalah bagian yang belum dilakukan pre-processing atau belum di-cleaning. Sedangkan bagian kanan itu yang sudah di-cleaning. Kita bisa lihat di sini bagian kiri sebelum pre-processing reviewnya mengatakan my favorite game ya, my fav game. Lalu ada tanda serunya juga. Sedangkan setelah di pre-processing diubah, kata my dihilangkan karena tidak memiliki arti apapun, tidak berguna ya, jadi dibuang. Yang disimpan hanyalah favorite game. Jadi ini konteks awalnya kan.
yaitu game favorit berarti gamenya bagus seperti itu. Jadi kata yang penting disimpan, lalu kata yang tidak penting ini akan dibuang, sehingga lebih mudah nanti ketika diproses oleh model seperti itu. Mungkin ini bisa dilihat juga ya, sebelum pre-processing I hate Roblox, lalu di sini jadi hate Roblox, kata I-nya dihilangkan seperti itu. Oke, setelah dilakukan pre-processing atau cleaningnya, akan berlanjut ke fase text representation ya. Nah, di dalam text representation ini adalah mengubah teksnya menjadi dalam bentuk numerik ya, supaya bisa dipahami oleh model machine learning-nya. Nah, di notebook ini, di dalam codingan saya ini, untuk pembuatan project, saya menggunakan dua representasi ya, yaitu ada TF-IDF, yang dimana bekerja dengan memberikan bobot yang lebih tinggi atau lebih besar pada kata-kata yang penting. Lalu ada juga konteks embedding, yaitu saya menggunakan konteks embedding ini untuk membandingkan relasi antar katanya, atau bisa kita bilang juga adalah untuk memahami makna dari teks tersebut. Jadi konteks embedding ini sesuai namanya yaitu konteks embedding, yaitu konteks ya. Jadi dia akan memahami konteks dari katanya seperti itu. Nah, fungsinya apa? Di sini kita menggunakan dua representasi ini supaya kita bisa mengetahui model kita ini akan lebih bagus ketika menggunakan TF-IDF atau menggunakan konteks embedding seperti itu. Jadi akan membandingkan dua representasi ini dalam sebuah model seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Di sini pertama kita lakukan dulu splitting datanya ya, menjadi data training dan juga data testing. Lalu kemudian dilakukan menggunakan TF-IDF ya. Di sini prosesnya dengan memberikan bobot-bobot lebih ya. Jadi makna-makna yang penting-penting tadi akan diberikan bobot lebih seperti itu di TF-IDF. Lalu kemudian ya akan masuk ke dalam ini ya, konteks embeddingnya ini. Konteks embeddingnya ini dilakukan dengan ANN ya, yaitu Artificial Neural Networks seperti itu. Ini untuk proses konteks embeddingnya. Oke, dan mungkin langsung kita lihat saja dalam hasilnya ya, setelah di training menggunakan konteks embedding dan juga TF-IDF. Di sini hasilnya adalah setelah menggunakan epoch 4 ya di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi epoch yang digunakan itu adalah 4 epoch. Mungkin saya akan tunjukkan di kodenya ya. Iya, konteks epoch-nya itu 4, jadi menggunakan 4 epoch untuk trainingnya. Dan di sini setelah melakukan training 4 epoch, di epoch pertama konteks loss-nya itu di 7,5 dan menurun terus ya sepanjang berjalannya. Di epoch kedua menurun, epoch ketiga menurun, sampai di epoch keempat menjadi 6 ya. Nah ini hasilnya berarti bagus karena loss-nya itu menurun seperti itu, tidak makin tinggi ya. Jadi bisa dilihat bahwa epoch ini atau model hasil training ini juga bagus karena sepanjang berjalannya epoch semakin turun konteks loss-nya. Lalu di sini bisa kita lihat juga dari hasil TF-IDF dan juga konteks embedding ya. Mungkin di sini saya bahas langsung dari TF-IDF saja. Untuk di TF-IDF ini ada angka 1600 dan juga 6000. Yang dimana maksudnya ini adalah dalam dari 1600 baris yang direview, baris reviewnya 1600 ditemukan atau diberikan bobot penting 6000. Jadi ada 6000, kita sebut saja 6000 kata atau review yang diberikan bobot lebih seperti itu dari 1600 review ya, baris review seperti itu. Jadi ini ada kolom-kolomnya ya di 6000 ini. Oke, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan text representation, di sini saya akan masuk ke model machine learning ya. Jadi di model machine learningnya ini modelnya ada klasifikasi ya. Di sini algoritma yang saya gunakan adalah logistic regression, lalu random forest, dan juga linear SVM seperti itu. Dan
hyperparameternya yang saya gunakan di sini adalah C dan juga class weight yang nantinya akan dipakai untuk trainingnya ya, masing-masing model ini dari logistic regression, random forest, dan juga linear SVM seperti itu. Lalu untuk representasinya nanti juga akan menggunakan dua representasi teks yang sebelumnya ya, yaitu TF-IDF dan juga konteks embedding untuk model machine learning ini seperti itu. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Untuk trainingnya, hasilnya nanti yang diutamakan ya bisa dilihat dari representasinya menggunakan apa, modelnya apa, lalu parameter terbaiknya itu apa, akurasinya, F1 makronya, seperti itu. Itu yang akan diutamakan. Seperti itu. Lalu di sini akan ditampilkan trainingnya ya. Di sini saat menggunakan logistic regression nanti untuk trainingnya ya. Lalu di sini menggunakan linear SVM. Lalu di sini adalah ketika menggunakan random forest seperti itu. Lalu ya di sini bisa dilihat hasilnya ya, hasil dari model machine learningnya dalam bentuk tabel ya. Di sini sudah ditampilkan untuk representasinya, modelnya, akurasinya, lalu makronya, lalu dari call-nya, lalu dari F1 makronya, seperti itu dan seterusnya ya. Di sini bisa kita lihat perbandingan dua ya. Misalnya contoh kita ambil yang tertinggi di sini adalah ini ya, model random forest dengan representasi TF-IDF, akurasinya ada di 0,73 seperti itu. Dan makronya, mungkin saya hanya akan bandingkan dari F1 makro saja ya. Dan F1 makronya ini ada di 0,310 seperti itu. Oke, lalu jika kita bandingkan misalnya contoh dengan yang sama-sama TF-IDF tapi misalnya ini ya, model linear SVM. Di sini kita lihat akurasinya 0,72, tidak jauh berbeda dari yang random forest ya. Tapi di sini yang paling signifikan mungkin dilihat dari F1 makronya ya. Di sini F1 makronya di 0,39. Ya, sesuai yang kita lihat F1 makronya lebih tinggi saat menggunakan linear SVM dibandingkan ketika menggunakan random forest seperti itu. Dengan jarak akurasi yang tidak begitu jauh. Jadi untuk F1 makro yang di angka 0,39 ini sudah dalam kategori bagus ya. Sedangkan 0,31 ini ya jika dibandingkan dengan yang 0,39 masih bisa ditingkatkan atau kita lebih baik memilih yang 0,39 ya, seperti itu untuk modelnya. Oke, di sini juga ada tipe yang konteks embedding ya, tapi cara membaca juga sama. Untuk akurasinya di sini 0,6 ya, masih di bawah yang lainnya. Bahkan bisa mencapai sampai di 0,5 ya. Ini yang akurasinya terburuk seperti itu. Di sini untuk F1 makronya tertinggi adalah dengan menggunakan model logistic regression dengan representasinya adalah TF-IDF ya, seperti itu. Ini adalah untuk hasil dari model machine learning-nya ya, seperti itu. Lalu di sini ditampilkan juga untuk base-nya. Ya, ini akan sesuai dengan yang saya pilih tadi ya, yaitu di TF-IDF yang modelnya adalah linear SVM ya, karena akurasinya tetap tinggi dan F1 makronya juga termasuk tinggi, tidak berbeda dengan yang satunya seperti itu. Di sini kita lihat hasilnya ya, benar ya, base modelnya adalah linear SVM dengan representasinya TF-IDF. Ya, masih sama, mungkin saya tidak akan bacakan lagi untuk hasil akurasinya ya. Ini bisa dilihat dari sini. Untuk akurasinya di sini 0,73 dan makronya adalah di 0,39 ya. Sesuai yang tadi, seperti itu. Untuk parameternya tadi, hyperparameter adalah C dan juga class weight, seperti itu. Di sini tampilkan juga untuk confusion matrix-nya. Kita bisa lihat confusion matrix ini cukup bagus ya. Karena dari hasil yang terprediksi ini 199 atau 199 terdeteksi benar ya. Jadi hasil prediksinya ini akurat. Itu yang benar adalah di 199. Jadi ini hasil confusion matrix-nya termasuk kategori bagus. Seperti itu. Lalu setelah model machine learning kita bisa berpindah ke model deep learning-nya ya, seperti itu. Di model deep learning ini saya menggunakan model
by LSTM ya, seperti itu. Ya ini masih termasuk dari LSTM ya, base-nya. Lalu dua parameternya yang saya gunakan di sini adalah unit LSTM-nya dan juga dropout ya. Ya ini bisa dikatakan dua parameter ya, dua parameter ya, seperti itu. Lalu untuk metriknya nanti yang digunakan adalah akurasinya, precision, recall, dan advance score ya, seperti itu. Ini untuk performance metriknya ya nanti, seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat ya untuk proses deep learningnya tetap dilakukan splittingnya ya, tadi menggunakan data training dan juga data testing. Lalu ya akan dijadikan dalam bentuk token, lalu menggunakan model ini by LSTM dengan ini ya, parameternya adalah unit dari LSTM itu sendiri dan juga dropoutnya seperti itu. Oke, mungkin saya akan langsung ke fungsi trainingnya saja. Di sini saat training modelnya menggunakan BLSTM bisa lihat ya, di sini unitnya 64, dropoutnya 0,3 ya, dengan epochnya 8 seperti itu. Lalu ini adalah proses trainingnya. Lalu di sini untuk trainingnya dilakukan 2 kali ya. Ini bisa kita lihat di sini. Dilakukan 2 kali, yaitu dengan ketika unitnya 64 dan juga ketika unitnya 128. Lalu ketika dropoutnya di 0,3, 0,5 dan juga epoch 8 dan juga epoch 10 seperti itu. Lalu akan dilakukan perbandingan hasilnya ya, ketika menggunakan epoch 8 dan juga epoch 10 mana yang lebih baik seperti itu. Lalu ini ada kode untuk summary-nya, kita bisa lihat di sini. Hasilnya ada seperti ini ya. Kita sebut saja kelas 0 dan juga kelas 1 ya. Di kelas 0 dengan unit dan dropout sekian dan juga epoch 8 ya. Lalu unit kelas 1-nya di sini di unit 128, dropout 0,5 dan juga epoch 10. Kita bisa lihat bahwa secara akurasi hasil yang tertinggi adalah yang lebih tinggi itu adalah ketika menggunakan unit 64 ya, atau si kelas 0 ya, dengan epoch 8. Sedangkan ketika menggunakan epoch 10 dengan unit 128 dropout 0,5, akurasinya menurun ya, menurun 0,01 dan ya 0,01 sekian ya, aproksimasinya segitu. Lalu untuk makronya kita bisa lihat kalau tidak ada perubahan yang signifikan ya, masih tetap di 0,28 sekian ya. Jadi tidak ada perubahan signifikan di precision makronya. F1 makronya juga sama ya, 0,316 di 0,316 dan juga 0,310. Jadi tidak ada perubahan yang jauh seperti itu. Tapi ya berarti untuk modelnya yang lebih baik adalah yang ini ya, ketika menggunakan unit 64, dropout 0,3 dan epochnya 8 karena akurasi dan makronya lebih tinggi dibandingkan yang kelas 1 seperti itu. Jadi untuk model by LSTM-nya yang akan diambil yang ini ya, yang di atas, yaitu kelas 0. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tentang data imbalance ya. Jadi apa itu data imbalance? Data imbalance adalah kondisi ketika data mayoritas lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan data minoritas ya. Jadi data saya ralat ya, data kelas mayoritas akan lebih banyak dibandingkan data kelas minoritas seperti itu. Nah, dalam kasus ini contohnya bagaimana? Kita bisa lihat di saat distribusi tadi ya. Contohnya adalah rating bintang 5 itu lebih banyak ya, karena ada 1000 lebih banyak dibandingkan data rating bintang 2, misalnya seperti itu. Sehingga bintang 5 akan menjadi kelas mayoritas ya, dan bintang 2 akan menjadi kelas minoritas seperti itu. Karena ada pertimpangan ya, perbedaan jumlah data yang cukup signifikan, sehingga itu yang disebut dengan data imbalance seperti itu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya adalah kita menggunakan oversampling ya, menggunakan metode oversampling, yaitu adalah proses pengisian atau penambahan data dari kelas yang minoritas agar bisa seimbang dengan yang data kelas mayoritas ya. Jadi minoritasnya akan ditambahkan datanya seperti itu. Nah, di sini
metode yang saya gunakan oversamplingnya adalah menggunakan random oversampler atau ROS dengan random state-nya 42 ya, seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat datanya akan ditambahkan ya di sini. Jadi menggunakan random oversampler akan ditambahkan data minoritasnya, lalu akan di training ulang. Jadi menggunakan data yang sebelum di oversampling dan juga ketika setelah oversampling. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Akan di sini juga ya, best estimator. Kita bisa lihat ini yang menggunakan sebelum di oversampling dan di sini adalah yang setelah di oversampling ya, seperti itu. Lalu sini kita bisa lihat dari summary-nya ya, di sini di summary-nya kita membandingkan. Di sini ada yang sebelum oversampling dan di sini adalah yang setelah oversampling. Lalu ketika kita lihat dari hasil ya secara tabel, kita bisa lihat yang sebelum oversampling akurasinya lebih tinggi ya, 0,72, dan makronya juga lebih tinggi seperti itu di 0,39. Sedangkan yang setelah oversampling akurasinya malah menurun jadi 0,7 dan juga makronya menurun jadi 0,37. Sehingga ya berarti akan lebih bagus yang sebelum oversampling ya, malah model lebih bagus ketika sebelum oversampling. Tapi ya kembali lagi, perubahannya ini tidak begitu signifikan ya walaupun menurun, karena hanya menurun di 0,02 ya ini kalkulasinya, dan makronya menurun di sama ya 0,02 juga. Jadi tidak begitu signifikan ya. Nih sini bisa kita lihat juga ya hasilnya. Tapi mungkin akan langsung saya lihat saja dari confusion matrix ya, yang setelah oversampling. Di sini hasilnya juga tetap cukup bagus ya, karena dari hasil prediksi 191 terdeteksi benar gitu pada kelas keempat ya, seperti itu. Ini tetap kategorinya bagus. Baik, kemudian setelah dilakukan tentang pembahasan data imbalance, di sini kita masuk. Saya telah buatkan juga untuk hasil summary-nya atau ringkasannya ya. Jadi di sini akan terlihat dari setiap model dan setiap representasi yang ada, lalu tipenya dia deep learning ataupun machine learning akan terlihat ya di sini dengan metriknya yang akan ditampilkan adalah di tabel, yaitu dalam bentuk summary adalah ya ini representasinya apa, lalu tipenya dia apa, deep learning kah, machine learning kah, lalu modelnya yang digunakan itu apa, akurasinya berapa, lalu precision makronya berapa, recallnya berapa, dan juga F1 makronya berapa, seperti itu. Lalu dalam bentuk hasil summary-nya, di sini bisa lihat ya, ini adalah hasil dari setiap model yang sudah dibuat dan sudah di training tadi. Ada yang menggunakan TF-IDF, ada yang menggunakan konteks embedding, ada yang menggunakan PyTorch ini untuk deep learning ya. Yang tadi sebelumnya untuk machine learning, untuk TF-IDF dan juga konteks embedding. Seperti itu. Lalu modelnya juga bervariasi ya, ada yang menggunakan logistic regression, linear SVM, lalu random forest, by LSTM, seperti itu. Nah, dari hasil summary-nya ini bisa kita lihat ya, bahwa dengan akurasi yang tertinggi itu adalah menggunakan ini ya, metode deep learning, representasinya adalah PyTorch dengan modelnya adalah by LSTM dan akurasi 0,7425 seperti itu. Ini adalah yang tertingginya dengan makro 0,31 ya. Mungkin secara makro ada yang lebih tinggi ya. Seperti ini di 0,41 ya, seperti itu. Jadi ini adalah berupa summary-nya ya, atau ringkasannya seperti itu. Oke. Dan summary ini sudah dibuat ya agar sesuai dengan permintaan yang ada di forum Binus Maya, yaitu dalam bentuknya seperti ini ya, yaitu yang pertama ada representasinya, lalu ada tipenya apa ya, deep learning atau machine learning, lalu ada modelnya ya, menggunakan modelnya apa, seperti itu. Lalu ada juga untuk setiap evaluasi metriknya apa saja ya, seperti itu.
Lalu untuk setiap data-data ini akan disimpan ke dalam CSV juga ya, yaitu ada di folder output yaitu machine learning summary seperti itu. Kemudian saya juga sudah buat dalam ini ya, file Python ya, app.py ya, bisa dilihat ya ini untuk uh, kodenya. Jadi saya sudah buatkan untuk kurang lebih front endnya bagaimana. Ini bisa diakses. Setelah contoh saya akan akses seperti ini ya. Di sini saya telah buatkan untuk dashboardnya. Di sini bisa kita lihat dari total reviewnya adalah 2000, lalu gamenya yang saya analisa hanya satu ya, hanya Roblox. Lalu rata-rata rating ada di 3,55 dari 1 sampai 5 ya ini. Lalu untuk review panjang katanya setelah di pre-processing ini ya, setelah di cleaning ada di 8,1 kata. Dan model terbaiknya adalah menggunakan by LSTM dengan akurasi 0,743. Oke, ini bisa kita lihat mungkin jika kita bandingkan di sini ya, adalah yang ini ya. PyTorch Deep Learning by LSTM 0,73 dengan F1 Marco-nya di 0,31. Seperti itu. Ini hasil dari summary-nya. Oke. Lalu kemudian ditampilkan juga untuk distribusi ratingnya ya. Ini sesuai yang sebelumnya juga tadi sudah saya tampilkan di notebook. Lalu di sini ada juga sama ya yang ada di notebook tadi untuk kata yang paling sering muncul, lalu hasil ringkasannya tadi apa, summary-nya. Lalu ada juga untuk perbandingan modelnya ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada demonya ya, bisa kita lihat di sini. Bisa contoh adalah katanya, this game is really fun, but the new update makes chat harder to use. Jadi ini adalah contoh reviewnya. Demonya ini akan memprediksi dari review yang ditulis itu kira-kira ratingnya itu berapa, seperti itu. Jadi seperti misalnya contoh saat kita lakukan prediksi rating, ratingnya adalah 3 ya, atau netral. Jadi di sentimen analisisnya ini dikategorikan dia rating 3 yaitu netral. Seperti itu karena ada kata positifnya dan juga ada kata negatifnya ya, seperti itu. Misal jika kita contoh kita hilangkan menjadi this game is really fun ya, dan sesuai prediksi ya harusnya menjadi positif karena konotasinya adalah positif. Jadi ini adalah model sentimen analisisnya juga ya untuk hasil prediksi ratingnya berapa. Seperti itu dari sebuah review. Baik, uh, sekian penjelasan saya tentang uh, project machine learning lab. Jika ada kurang kata atau kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.